jadi hamba yang sombong. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis, mengapa kau tidak sujud, tidak beri penghormatan kepada Adam? Maka kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqatahu min tin, sementara engkau. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat, bapak-bapak, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, mari banyak-banyak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah-tengah kesibukan kita hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rasa keterpanggilan di dalam hati kita, sehingga kita bisa sisihkan di antara waktu-waktu kita untuk mengurus dunia ini. Di antara waktu-waktu itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang kita sisihkan yang sedikit inilah kelak mudah-mudahan yang dapat membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari banyak-banyak kita bersyukur, semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan waktu kepada kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari banyak-banyak pula kita berselawat kepada kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya dan perhatiannya luar biasa kepada umatnya, sehingga dengan konsep ajaran beliau mempertahankan ajaran agama Allah untuk sampai kepada umat ini. Berusaha beliau pertahankan walaupun nyawa beliau, harta beliau yang menjadi ancamannya. Tetapi berkat keteguhan beliau, alhamdulillah, agama yang sempurna ini sampai di negeri kita tercinta. Mari sama-sama kita berpegang teguh kepada agama yang telah disampaikan oleh beliau ini. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kemudian sejalan dengan itu khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, mari isi hidup ini dengan amal soleh. Di antara kesibukan-kesibukan kita mengajar dunia, hiasilah hidup ini dengan takwa kepada Allah. Di antara kita juga menghiasi rumah dan kampung halaman dan pakaian kita dengan keduniaan. Dunia tidak dilarang untuk didapatkan. Silakan ambil dunia sebanyak-banyaknya dengan catatan dengan cara yang halal.
Karena memang orang Islam itu harus kaya, harus mampu. Siapa yang membangun masjid? Tentu orang yang berlebih infaknya pasti berlebih rezekinya, kaya. Siapa yang sanggup berkorban setiap tahun? Pasti orang yang berlebih ekonominya. Jadi silakan ambil dunia, tetapi di samping itu jangan lupa untuk kampung akhirat kita. Karena kematian itu sudah merupakan sesuatu yang hak pasti terjadi kepada setiap kita. 100 tahun yang lalu sudah pernah orang-orang hebat tinggal di kampung kita ini. 100 tahun yang lalu sudah pernah orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang terkenal tinggal di daerah kita ini. Lalu hari ini kemanakah mereka? Semuanya telah berpindah ke alam kubur. 100 tahun yang akan datang, semua kita yang ada di dalam masjid ini juga akan pindah ke alam kubur. Maka bekal sebaik-baiknya adalah bekal amal soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sebagai tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah pangkal-pangkal dari segala dosa. Ada penyebab-penyebab kita berbuat dosa atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pangkal dari dosa itu adalah al-kibru, sombong. Sombong pertama sekali dipraktekkan oleh iblis laknatullah. Jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan, sebelum mendapat gelar laknatullah, iblis melupakan hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam salah satu karangan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, di antara gelar-gelar yang diberikan oleh penduduk surga kepada iblis, di antaranya adalah Al-Abid. Apa Al-Abid? Hamba yang taat beribadah kepada Allah. Ini gelar yang diberikan kepada iblis di surga. Jadi iblis adalah hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai pada suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya punya rencana besar menjadikan khalifah di muka bumi, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah memanggil kepada seluruh para malaikat termasuk iblis untuk memberikan penghormatan bersujud kepada Adam, fasajadu, bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, karena dia termasuk orang-orang yang menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, maka masuklah dia ke dalam golongan-golongan hamba-hamba yang kafir. Berubahlah dari al-abid atau gelar-gelar yang lain yang diberikan kepada iblis menjadi gelar laknatullah. Jangan para tamu undangan yang saya muliakan, apa di antara kunci kesombongan iblis sehingga dia dimasukkan pada hamba-hamba Allah yang kafir? Di dalam surah yang lain, surat Al-Araf ayat yang ke-12, disinilah yang menjadi mengapa iblis disebut sombong. Dan ini pun menjadi renungan bagi kita bersama. Kira-kira adakah di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita yang sama-sama atau searah dengan apa yang dikatakan oleh iblis ini sehingga dia menjadi hamba yang sombong? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis, mengapa kau tidak sujud, tidak beri penghormatan kepada Adam? Maka kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar,
Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahum min tin, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini kata-kata kuncinya. Jadi jemaah Jumat pertama undangan Allah yang semuliakan, ketika ini ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, merasa saya lebih baik daripada dia, saya lebih hebat daripada mereka, maka ini termasuklah kita kepada hamba-hamba yang menyombongkan diri. Nah, salah satu daripada dampak ketika merasa lebih hebat, maka di sana ada merendahkan dan meremehkan keadaan orang lain. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan, ketika merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih soleh, merasa lebih cerdas, lebih daripada segala-galanya, cenderung akan meremehkan, merendahkan keberadaan orang lain, maka apabila penyakit ini ada di dalam hati orang-orang yang beriman, ini merupakan pangkal daripada perbuatan dosa. Maka apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min qadrin. Tidak masuk surga seorang hamba apabila di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah saja rasa sombong. Tidak besar, sebesar atom, sebesar biji zarah. Apabila terselip di dalam hati kita rasa sombong, sebagaimana yang diperlihatkan oleh iblis tadi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan. Yang kedua, pangkal daripada dosa itu adalah rakus, serakah, atau tomak di dalam bahasa agamanya. Pangkal dari dosa yang kedua adalah rakus, serakah, tomak. Kita lihat keadaan kita hari ini berawal daripada penyelewengan uang negara. Kenapa? Karena merasa kurang. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan, kedudukan, pangkat, tetapi ketika selalu senantiasa merasa kurang, merasa tidak cukup, maka ini awal daripada kita membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tamak, tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan kebutuhan dunia. Yang punya dia digenggam sekuat-kuatnya, yang punya orang ditarik sekuat-kuatnya. Ini berawal dosa ini sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Adam bersama Siti Hawa ketika di surga. Allah larang Nabi Adam beserta Hawa, hanya satu larangan. Wahai Adam, silakan kau tinggal di surga, nikmati, makanlah apa yang kau suka. Hanya satu larangan Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, makan dan minumlah, nikmati surga, tapi satu, jangan kau dekati pohon ini. Yang pada akhirnya karena iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha menyesatkan Adam, maka nikmat yang banyak itu masih juga berusaha lagi melanggar aturan Allah, yang pada akhirnya Adam dan Hawa dicampakkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, berawal dari merasa tidak cukup dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, Al-Quran juga telah jelas menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Karena megah-megahnya dunia, tipu dayanya dunia, engkau lalai sampai engkau masuk ke dalam liang kubur, maka di sanalah engkau kelak mengetahui apa yang telah kau lakukan di dunia. Jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, tamak, rakus, tidak merasa tidak cukup merupakan juga pangkal daripada segala perbuatan dosa yang kita kerjakan. Sedangkan yang ketiga, apa pangkal daripada dosa itu? Yang ketiga, iri
dan dengki, hasad di dalam bahasa agama kita. Apabila kita juga bercermin hari ini tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita, di antara yang membuat mondar-mandir berbagai persoalan yang tak kunjung selesai di bangsa dan negara kita ini, sangat erat kaitannya dengan adanya iri, hasad, dengki yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Kita merasa senang apabila orang lain susah. Kita merasa susah apabila orang lain senang. Nah, ini penyakit hati yang hari ini melanda di tengah-tengah kehidupan kita. Hasad, iri dan dengki apabila kita pelihara, maka binasalah kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apa kata Rasul? Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya perbuatan hasad, dengki itu akan menghapuskan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat, sebagaimana layaknya api membakar kayu bakar. Jamaah pertama undangan Allah yang semuliakan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Inilah sekurang-kurangnya 3 pangkal daripada dosa yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi pelajaran, serta kita hindari diri kita daripada perkara-perkara, terutama yang 3 yang kita sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.